itu terus aja sedekah subuh ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah sedekah yang sangat disunahkan karena ada dalil yang menyatakan bahwa siapa yang bersedekah di subuh hari maka malaikat akan mendoakannya dan menjanjikan kelapangan rezeki untuknya. Itu Masya Allah ya. Oke. Kalau lupa berapa banyak puasa yang tinggal, ambil yang paling banyak. Misalnya teman-teman apa namanya puasanya 7 atau 8 ya, 7 atau 8 ya udah 8 aja gitu ya teman-teman ya. Anggap 8. Mbak Mami, Mbak Siti, wah ini teman-teman yang udah mau hijrah nih semuanya nih ya. Apakah sudah dihapus foto-fotonya yang tidak berhijab di sosial medianya guys? Apakah sudah? Oke, dibuat jadi buat uang hasil sedekah subuh boleh dibuatkan untuk kurban nggak? Kurban orang lain bisa, kurban kita nggak bisa. Karena kalau kurban kita itu namanya tabungan kurban. Sementara sedekah itu untuk orang lain. Ya, untuk orang lain ya. Jadi karena dia untuk orang lain, maka boleh kurban untuk orang lain. Sudah ya, Masya Allah ya. Oke, Mbak Aish ya, aku nggak dihijab siapa entis. Zah puasanya boleh Selasa Rabu, boleh aja. Tasua dan Asyuro ya. Oke, ya Ustazah kalau sedekah subuh dikasih anak yatim silahkan, gak ada masalah. Ya sedekah subuh dikasih anak yatim gak apa-apa, bagus aja ya. Ustazah siap Mbak Desi, jazakumullah Pak Bekam ya. Gimana cara bayar puasa? Kalau udah nggak tahu nggak bisa, teman-teman bertaubat saja ya. Zah, amalan wanita haid di hari Asyura ada tuh di video aku. Teman-teman bisa istighfar, bisa sedekah, bisa ingat kekurangan diri, bisa sholawat, ya nggak ada masalah. Silakan hari ini boleh tasawuf dan besok boleh Asyura karena NU dan Muhammadiyah berbeda lagi ya teman-teman ya. Oke, ada teman minta modal buat bisnis. Nanti akan saya kasih bonus setiap bulan. Sebaiknya kalau teman-teman minta modal untuk bisnis, teman-teman buat MOU perjanjian tertulis. Bayar notaris palingan cuma 500-an ribu dan menghindarkan kita dari penipuan. Jadi kalau tanam modal, ya udah bagi hasil aja langsung. Kalau dia mau pakai uang kita, kalau pinjam ya harus dibayar sesuai dengan yang dipinjamkan. Tapi kalau dia membagi hasil itu nggak pinjam meminjam, itu namanya akad kerjasama. Kalau kerjasama hati-hati ya teman-teman ya. Selagi dia dengan manusia kerjasamanya, itu tetap harus hati-hati hitam di atas putih. Ada pasal-pasalnya. Kecuali kalau kerjanya sama bom-bom, nggak apa-apa kucingku. Aku tetap untung kalau kerja sama kucingku karena dia manusia. Manusia itu hatinya terbolak-balik. Jadi siapapun teman-teman yang buat perjanjian, yang buat kerjasama, please teman-teman pantau dulu perusahaannya, pantau dulu kerjaannya biar menghindari resiko. Ya lebih baik kita di awal itu terus terang daripada nanti kena penipuan. Ya. Ustazah kuret usia 25. Kalau di atas 15 hari itu teman-teman silahkan sholat, silahkan puasa, silahkan nggak ada masalah. Yang penting kalau udah di atas 15 hari itu namanya istihadah. Haid yang udah di atas 15 hari itu istihadah. Dia boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Hanya saja orang yang istihadah itu antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh jarak. Jadi dia cebok, dia bersihkan, dia wudhu langsung sholat ya. Zah kalau nggak sahur boleh puasa nggak? Boleh. Karena sahur itu bukan rukun puasa dan bukan juga syarat syah puasa. Ya sahur itu adalah sunnah saja untuk puasa, sunnah puasa. Tapi kalau teman-teman bagusnya mau sahur itu jauh lebih baik. Karena orang yang sahur itu akan datang berkah baginya, doanya diijabah dan kemudian membedakan dirinya dari orang Yahudi. Jadi kalau teman-teman nanti kalau teman-teman sahur itu doa setelah sahur menjelang azan subuh itu bagus teman-teman ya. Setelah sahur menjelang azan subuh itu bagus. Halo Mbak Soleha, Mbak Bekam ya. Oke, Ustazah baca Quran harus menghadap kiblat? Tentu tidak. Baca Quran, zikir, kemudian apa namanya tuh guys, macam-macam sujud syukur ya, kemudian sujud tilawah gitu ya. Itu tidak harus menghadap kiblat. Sunnah saja hadap kiblat ya. Guys, aku izin sebentar aja, aku ambil HP satunya guys supaya aku bisa nyematkan komentar. Bentar ya guys. Bentar ya teman-teman, handphoneku mana dia? Oke.
Oke, bentar ya teman-teman. Bentar ya, guys, biar nyaman kita ya, guys. Biar nanti aku bisa semat-sematin komentar. Oke, aman ya? Oke. Oke. Ustazah, iya, ustazah, apalagi ustazah. Oke. Tapi flek coklat kadang hilang datang lagi. Flek itu masih haid, Mbak, dalam agama Islam. Jadi kalau teman-teman mau sholat itu harus, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu dia harus benar-benar putih. Jadi cairan kuning, cairan coklat itu berubah jadi putih. Baru teman-teman bisa sholat ya. Halo Mbak Bulbul ya. Zak, kalau sahur minum aja bagus. Jadi ada dalil yang mengatakan sahurlah kalian meskipun segelas alma ya. Segelas alma itu bukan alama ya, alma segelas air saja ya. Jadi disunahkan untuk bersahur walaupun cuman segelas air aja. Bu dokter, Bu dokter, aku dikira dokter guys. Untuk apa tadi ada yang nanyain? Kalau baca Quran pakai tulisan Latin boleh nggak? Jadi gini, hukum baca Quran itu ada dua. Pertama, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Oke. Nah, jadi wajib belajar sampai bisa. Nah, nanti kalau teman-teman udah bisa baca Al-Quran, itu baca Qurannya jadi sunnah. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa dan tidak boleh baca Quran Latinnya aja. Jadi Quran Latin itu disediakan tujuannya adalah supaya teman-teman tuh baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Coba Quran Latin itu teman-teman baca setiap hari 20 menit aja. Nanti bacaannya akan membaik ya. Aku doakan semoga teman-teman yang pengen bisa baca Quran Allah mudahkan ya. Zak, apa benar kalau diundang acara sementara kita lagi puasa sunnah katanya harus dibatalin? Oke, coba dengerin aku baik-baik. Ini penting banget pertanyaannya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, lihat ribuan video aku yang lain dan live-live-nya aku hadir. Aku temanya aku muter-muterin menghargai teman-teman kita yang baru. Belajar kita sama-sama di kanal ini. Aku hargai setiap pertanyaan teman-teman yang masuk tanpa menilai apapun ya. Jadi aku tidak ada penilaian apa-apa terhadap pertanyaan teman-teman semua. Jadi enjoy aja, tenang aja ya. Yuk, aku jawab yang tadi. Ustazah, katanya adalah kalau kita puasa sunnah itu kalau kita datang ke pesta harus dibatalin. Jawabannya itu nggak betul. Karena begini guys, kita pecah hukumnya itu guys. Jadi gini, datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah ya. Ya, saya Mbak Bubul, datang ke pesta itu fardu kifayah. Jadi datang itu wajib, ya kan? Tapi makan itu mubah, guys. Jadi datangnya wajib, kemudian makannya mubah. Jadi teman-teman datang, terus batalkan nggak puasanya? Itu pilihan karena dia puasa sunnah. Boleh dibatalkan, boleh tidak. Tapi tidak ada ceritanya harus dibatalkan. Salah itu. Karena makannya kan nggak wajib. Yang wajib itu cuma datang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau bacaan Qur'annya terjemahannya aja, sama nggak pahalanya dengan baca Arabnya gitu ya? Dengan baca Arabnya, tentu berbeda karena Al-Quran itu al-lughah al-Arabi. Quran itu adalah bahasa Arab. Jadi teman-teman tetap harus bisa baca Al-Quran. Entah gimana lah caranya teman-teman untuk bisa baca Al-Quran, hukumnya itu wajib. Tapi kalau seandainya sudah pandai baca Quran, membacanya jadi sunnah. Tanpa ustazah suruh pun aku udah buka semua video ustazah. Masya Allah. Iya juga ya. Oke. Ustazah, oke. Hari ini saya puasa Taswa, besok puasa Asyura. Besoknya lagi kalau mau boleh puasa Muharram niatnya ya. Oke ya. Zah, kalau baca Quran nggak kedengeran nggak apa-apa. Hanya saja baca Quran itu sangat dianjurkan membuka mulut atau bersuara seperti aku ini. Karena kita ingin melatih makharijul huruf kita. Kho, khi, khu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, sa, si, su, sha, shi, shu.
ya, sasisu. Jadi kalau baca Al-Quran itu bagusnya suaranya digedein lah supaya bisa mengontrol bacaan kita, ya. Kan ada 3 cara baca. Yang pertama, tutup bibir, baca dalam hati. Kapan? Kalau kita di kamar mandi, ya kan? Masuk WC kan baca doa, keluar WC kan baca doa. Nah, kalau di kamar mandi kayak gitu, kita boleh melakukan yang namanya tutup bibir dalam hati. Yang kedua adalah kita boleh baca Quran dengan bisik, ya baca Quran, membaca sesuatu dengan bisik-bisik. Kapan bisik-bisik? Bisik-bisik itu gitu ya, saat sedang sholat. Jadi sholat itu buka bibir ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah kuat-kuat, kayak aku ngomong sekarang itu kuat-kuat. Nah kalau kuat-kuat kayak gini teman-teman sangat dianjurkan yaitu saat baca Quran. Jadi baca Quran itu kuat-kuat supaya teman-teman bisa bagus makharijul hurufnya. Puasa Senin Kamis di bulan Muharram niatnya tetap Senin Kamis atau puasa Muharram. Senin Kamis nggak apa-apa kok Mbak, is okay ya. Kalau saya puasa sunnah, suami selalu cemberut gimana? Tanyakan jelas-jelas, Bang mau aku puasa nggak? Kalau dia nggak jawab puasa aja. Kalau dia jawab tidak atau iya ikutin apa kata dia ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Tapi kalau ada suami-suami yang selalu melarang istrinya puasa, setiap puasa sunnah dia larang, setiap puasa sunnah dia larang, maka itu berarti suami itu maksiat. Maksiat itu adalah bukan sekedar dia berbuat jahat, tapi melarang orang berbuat baik adalah sebuah kemaksiatan. La ta'ah indal ma'asi. Teman-teman tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Boleh dinego, boleh sedikit dibantah. Ketika setiap mau puasa dilarang itu berarti problem. Tapi kalau sekali-sekali dilarang itu nggak apa-apa ya. Oke. Mending tidak usah datang ya Zah ke acara kalau lagi puasa. Yang lain pada makan saya bengong. Sebenarnya enggak juga sih. Datang aja enggak apa-apa. Orang ngerti kok kalau kita puasa. Cuman pemahaman di masyarakat kan kita banyak keliru. Katanya kalau kita puasa batalkan menghargai ahlul bait. Enggak kayak gitu juga teman-teman. Ya, cuma itulah ya. Dakwah ini kan walaupun kita sudah banyak mendengar, dia belum terlalu menyebar. Makanya teman-teman sama-sama lah kita dakwah supaya orang-orang paham bahwa datang ke undangan itu wajib, tapi makannya itu tidak wajib, makannya itu mubah. Ya, sementara puasa kita sunnah, boleh kok kita puasa saat orang lagi acara. Nah, cuman ya kita saling kerjasama dalam dakwah. Aku buat video, teman-teman lihat video, komen-komen sehingga videonya up dan didengarkan oleh banyak orang ya. Thank you buat teman-teman yang udah tap-tap layar, share-share tautan, semoga jadi amal jariah ya. Oke, gitu ya guys. Suami entah kemana sampai sekarang. Apakah anakku sudah yatim? Kalau dia meninggal tentu adalah anak yatim. Tapi kalau suaminya pergi begitu aja, maka tidak termasuk anak yatim kalau dia masih hidup ya Mbak. Oke, kodo puasa atau nazar dulu. Tergantung nazarnya apa. Kalau teman-teman nazar itu kan ada waktunya guys. Kalau anak aku lahir selamat, aku akan nazar puasa Senin Kamis 1 bulan berturut-turut. Nazar dulu guys. Karena kodo itu bisa kapanpun kan. Sampai Ramadan kan. Sementara nazar itu jauh lebih harus teman-teman selalu kerjakan. Nah bagi teman-teman yang pernah terlupa nazar, pernah bernazar tapi lupa membayar, atau lupa dengan nazarnya karena asal ngomong aja. Nazar itu janji kepada Allah, maka teman-teman berdosa. Terus jalan keluarnya apa? Bagi teman-teman yang sudah pernah bernazar, jalan keluarnya adalah teman-teman bayar kafarot. Kafarot itu adalah bisa memberi makan 10 orang fakir miskin. Baik dalam bentuk uang, misalnya 1 kali hari 30.000 kali 10 hari, itu berarti 300.000. Atau teman-teman boleh berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut karena melanggar nazar atau melanggar janji atau melanggar sumpah ya, sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala ya. Oke. Ustazah ngasih sedekah ijab kabul, sedekah ijab kabul
ngasih sedekah subuh apa ada ijab kabul? Tidak. Cukup dengan teman-teman bilang ini ada rezeki, gitu aja. Tidak harus ijab kabul ya. Oke, bagaimana kalau puasa Yaumul Bid itu puasanya cuman tanggal 13 aja. Untuk puasa Yaumul Bid itu teman-teman kan dia tanggal 13, 14, 15. Itu boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, makanya itu wasiat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan tinggalkan kalian 3 perkara. Yang pertama adalah jangan tinggalkan puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulan, kemudian witir dan sholat duha. Oke, nah kalau seseorang sudah bernazar tapi terlanjur meninggal, kan waktu nazar bisa jadi ada saksi, saksinya lah yang membayarkannya. Makanya kalau nazar tuh ngomong sama orang ya guys, supaya aman kita kalau kita meninggal ya. Oke. Ustazah, bila wanita sholat suaranya nyaring dikit boleh nggak? Nggak boleh. Harus sir sampai cuman telinga kita yang mendengarkan. Nggak boleh telinga orang kiri kanan mendengarkan, apalagi telinga mantan. Tuh nggak boleh ya. Jadi hanya boleh sir ya. Sir itu teman-teman ngomong sampai telinga kita aja yang dengar. Kan ada orang sholat tuh, ya satu soft kedengeran ya. Itu nggak boleh. Oke, ya gitu ya. Ustazah, kalau udah puasa Senin Kamis, apakah harus puasa Yaumul Bid? Guys, tidak ada harus-harus karena dia sunnah. Jadi kalau teman-teman puasa sunnah gitu ya, puasa Senin Kamis tidak harus puasa Yaumul Bid. Tapi apakah boleh juga ikut puasa Yaumul Bid? Mantap dong. Kecuali kalau lawannya puasa Daud. Teman-teman puasa Daud gitu ya. Puasa Daud gitu ya. Lalu ketika teman-teman puasa Daud, nah teman-teman ketemu Senin Kamis, ketemu Yaumul Bid, hajar aja. Nggak usah lagi puasa Senin Kamis dengan Yaumul Bid. Daud aja nggak Pak. Jadi puasa Daud itu adalah puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, itu adalah syariat umatnya Nabi Daud. Ya, jadi itu sangat bagus. Itu top one puasa sunnah. Yang teman-teman rajin puasa Daud, aku angkat topi. Walaupun topinya nggak ada, itu luar biasa ya. Itu puasa Daud tuh puasa yang paling bagus ya. Ustazah yang pakai harus puasa Ramadan, puasa Daud dan puasa, ya benar sekali ya. Oke, Zah, apa benar kalau habis subuh baca Yasin membawa berkah rezeki? Aduh, terbang dia guys, rezeki dan membuat rezeki kita lancar. Tidak ada kekhususan untuk baca Yasin habis subuh. Tapi teman-teman bisa mewasilahkan namanya. Bisa mewasilahkan bacaan Yasin. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan Yasin ini sehatlah, lancarlah rezeki saya. Ya, lapanglah kuburan orang tua. Ya, jadi bisa diwasilahkan. Jadi bacaan Yasin kita itu bisa diwasilahkan untuk kita bisa menginginkan apa yang kita inginkan, berdoa ya. Bentar ya. Oke, Bu, kalau tiap hari puasa kecuali lagi mens, boleh nggak? Nggak boleh. Puasa sepanjang tahun haram. Jadi yang boleh itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ada beberapa puasa jadwal haram. Pertama, haram puasa saat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, haram puasa saat hari syak. Hari syak itu adalah sehari menjelang Ramadan. Itu haram. Kemudian yang ketiga, haram puasa Jumat sendiri doang untuk puasa sunnah dan Sabtu sendiri doang untuk puasa sunnah. Kecuali puasa-puasa tahunan atau puasa Daud. Kemudian yang keempat adalah haram puasa tiap hari sepanjang tahun. Tidak boleh ya, jadi maksimal sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak ya. Kemudian itulah ya haram berpuasa. Nah, tadi ada yang nanya, apakah benar apakah tidak membayar nazar itu dosa besar?
Dia dosa besar Mbak, tapi dosa yang bisa ma'fu, yang bisa dimaafkan, yang bisa digantikan. Misalnya nih teman-teman nazar, teman-teman lupa bayar. Ada kok cara lain memberi makan 10 orang fakir miskin kalau lupa nazarnya, atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut jangan putus. Nanti niatnya sengaja aku makan sahur puasa kafarat lillahi ta'ala. Oke, kalau kita sholat sambil ngajarin anak sholat, gimana Zah? Apakah nggak boleh bersuara keras? Nggak boleh. Jadi kalau ngajarin anak, memang mesti teman-teman waktunya itu time untuk belajar, bukan waktu sholat yang sebenarnya. Kalau sholat yang sebenarnya tidak boleh kuat-kuat suaranya, ya teman-teman ya. Tidak boleh kuat-kuat suaranya. Jadi kalau memang waktu ngajarin anak, ya ngajarin aja di waktu di luar jadwal sholat ya. Oke. Ustazah, dosa nggak kalau kita makan di rumah, makan kadangan makanan itu tidak habis karena kekenyangan? Betul sekali, dosa karena itu bagian dari mubazir. Aku jelaskan teman-teman ya. Jadi begini guys, mubazir itu bukan membeli barang mahal atau memakan makanan yang mahal. Mubazir itu adalah membeli barang yang tak terpakai atau atau memakan makanan yang tidak habis. Makanya teman-teman makan itu pelan-pelan gitu ya. Makan itu pelan-pelan, habis ambil lagi karena mubazir itu dosa. Ya, sama dengan orang pesta, belum lagi selesai makanan yang ini, ambil lagi sate, ambil lagi cendol, ambil lagi ini, itu nggak boleh teman-teman, itu mubazir. Makanya makanlah sedikit nanti kalau mau ditambah, ya. Karena itu mubazir. Ingat teman-teman, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Contoh ya, tadi siang atau kapan gitu ya, aku makan dengan teman. Ada makanan yang kita pesan, ini udah terjadi lagi guys. Kita udah sering makan, kita lagi makan makanan yang kita pesan kayak gitu ya. Lalu kemudian, aku negur guys, kita tunggu dulu makanan itu. Kalau kita yang udah kita pesan, kita makan dulu. Nah, nanti kalau seandainya kita udah habis, kita boleh makan sebanyak-banyaknya. Jadi jangan yang dipesannya belum datang, udah makan lagi yang lain. Nanti yang nggak dipesannya nggak kemakan, guys. Itu dosa. Ini bukan soal kita berhemat. Demi Allah tidak. Bukan soal apapun tidak. Tapi boleh makan, habiskan duit 1.500.000 sekali duduk. Silahkan, gak ada masalah. Yang penting teman-teman melakukannya dengan cara habis makanan itu. Ya guys, nah termasuk barang-barang yang kita pakai, bukan nggak boleh beli jam mahal, jam mahal, pakaian mahal, boleh asal dipakai. Tapi walaupun dia murah gitu ya, tapi nggak terpakai, itu mubazir guys. Jadi makanya ada less is more, sedikit lebih baik ya. Jadi belilah pakaian tapi dipakai, belilah apapun tapi dipakai ya teman-teman ya. Apakah perempuan pakai minyak wangi dihisap? Perempuan pakailah parfum yang non alkohol ya guys. Nah, tapi kenyang Zah kalau dipaksakan dua-duanya termasuk nggak boleh ya. Di saat itulah guys, kita makan makanan terlalu banyak, makanan terlalu kenyang berlebih-lebihan juga nggak boleh. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka orang berlebihan. Jadi kalau dimakan dia sangat berlebih-lebihan, makruh, dan kalau seandainya dibiarkan maka dia akan menjadi mubazir. Dua-duanya salah. Maka yuklah kita ubah lifestyle hidup kita, gaya hidup kita. Belilah sesuatu, makanlah sesuatu, di mobil ada kok. Di mobil ada. Makanlah sesuatu yang bisa kita makan. Allah nggak suka. Masa keren-keren netizennya Ustazah Nela teman setan. Kan katanya innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Ya, mubadzir itu adalah kawan setan ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya seorang ibu yang selalu menyisak fisik dan batin anak? Itu adalah ibu yang durhaka ya teman-teman ya. Nggak boleh ya. Doa sujud terakhir ketika habis sholat, Allahumma rzuqni makhraja.
Coba catatkan teman-teman, Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ngobrol sama siapa Zah? Kepo aja orang. Sama kakak aku guys. Mau keluar dia, mau pakai mobil. Oke, gitu ya. Jadi kayak gitu Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ini dibaca ya 11 kali di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya itu dibaca ya. Sujud terakhir ya setiap mau habis sholat ya. Nah, jadi mubazir itu dosa. Mubazir dosa dan kawan setan. Apapun yang teman-teman beli, belilah banyak-banyak, nggak apa-apa. Tapi dipakai ya. Aku tuh guys, kalau beli sesuatu, aku mikir bukan karena nggak ada uang guys. Uangnya ada. Tapi aku selalu mikir, ini aku pakai nggak nanti nih ya. Bisa aku nggak jadi beli? Karena aku mikir, dipakai nggak ya? Ya, bukan aku mikir karena aku sayang uangnya, nggak ada uang, enggak, pakai nggak, kayak gitu guys. Tapi kalau dia aku pakai, aku beli gitu. Misalnya nih untuk kerja, aku punya 6 handphone saat ini, 5 handphone, tapi 5-limanya tuh kepake semua, dan itu tidak akan dihisap, aman aku, karena aku pakai, iya kan? Nah, tapi teman-teman punya 2 handphone, satu nggak kepake, itu kena hisap, ya. Oke, Zah amalan apa buat hari Asyura? Nah, iya dikasih ke orang itu bagus, dikasih ke orang itu bagus. Jadi kalau teman-teman beli baju, sebagian kasih orang, beli baju yang nggak kepake kasih orang ya. Nah kasih orang tuh jangan mikir-mikir guys. Teman-teman mau ngasih mukena ke orang karena beli mukena baru, nanti datang saudara dari kampung kepake nanti ini masuk lagi ke dalam lemari, nggak jadi teman-teman berbagi, iya kan? Intinya jangan mubazir, less is more, sedikit lebih baik. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Mulailah di rumah tuh kurangi barang-barang. Bilang nggak ada baju tapi bajunya runtuh lemarinya. Kurangilah beli hal-hal yang nggak penting, keramik-keramik, kemudian guci-guci, yang lalu biarlah berlalu ya kan. Nah banyak kali lukisan-lukisan ya kan. Nah itu kurangilah teman-teman ya. Less is more, sedikit lebih baik ya. Oke, membunuh cicak bukan perkara dosa, tapi kalau dia nggak nganggu jangan dibunuh ya teman-teman ya. Ustazah pesan Nabi Muhammad, wasiat Nabi Muhammad apa? Wasiat Nabi Muhammad itu adalah jangan tinggalkan sholat witir, kemudian jangan tinggalkan siam balina, duha, dan jangan tinggalkan yaumul bid, puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, puasa 3 hari setiap bulannya ya, itu jangan di ini ya. Oke. Ustazah, kalau sudah terlanjur kebeli, boleh nggak dikasih orang lain? Silakan dikasih orang lain. Bahkan kalau kita dikasih orang lain baju, kemudian kita tak suka, kita boleh kok kasih orang lain lagi. Ya, Ustazah, sehabis dari gadis saya nggak suka beli-beli, ya kan? Beli-beli, nggak penting, tapi dikira pelit perhitungan, padahal takut dosa dan dihisap. Oke, bukan pelit, realistis. Kalau dia mahal, kepake kita beli kok, ya kan? Atau kita cuman membeli keinginan yang kita benar-benar pengen, itu boleh. Misalnya nih, aku beli sesuatu, harganya mahal banget gitu ya, dan aku itu nggak butuh. Kok kebutuhan, apalagi kita yang butuh, semua kan kita udah terpenuhi kebutuhannya, mau apa, ya kan? Nah pasti teman-teman juga udah terpenuhi kebutuhannya. Jadi boleh nggak kita membeli keinginan? Boleh aja, tapi ingin banget, sehingga pas kita beli, kita membeli kebahagiaan. Nah, ketika kita membeli kebahagiaan, kalau kita ingin banget dan kita pakai, itu nggak apa-apa. Mau beli tas 100 juta kalau ada uangnya, jam tangan 200 juta kalau ada uangnya, pengen membeli kebahagiaan karena banyak uangnya, boleh aja. Nggak, tapi dipakai ya. Ustazah, Ustazah, sebentar ya, apakah puasa Yaumul Bid harus berturut-turut? Tidak. Puasa Yaumul Bid bisa 1 hari, bisa 3 hari, bisa 2 hari, nggak ada masalah. Teman-teman klik aja dulu foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Jika nanti puasa Yaumul Bid muncul, aku akan ingatkan. Jadi teman-teman jangan khawatir, aku akan ingatkan untuk teman-teman semua di kanal ini, karena kanal ini tempat kita belajar bersama. Di kanal ini aku tidak akan ngejudge apapun pertanyaan teman-teman ya. Ustazah, arisan dalam Islam itu dilarang nggak?
Arisan itu banyak orang bilang tidak boleh, tapi itu tidak betul sepenuhnya. Pertama, kata mereka arisan dilarang karena hutang piutang. Loh emangnya hutang kenapa? Kan gak ada masalah asal dibayar. Oh kan nanti ustazah kalau dia meninggal lah kan ada ahli warisnya ya. Kemudian ada yang bilang arisan itu nggak boleh karena nanti yang dapat uang arisan itu nantilah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya teman-teman ya. Oke ya kita doain ya ustazah. Nah ini ya guys doanya ya teman-teman ya. Aku punya ingat biar nggak puas. Zah, kalau menurut pemerintah hilalnya kemarin tanggal 8, berarti hari Kamis ya teman-teman ya. Hari Rabu ya teman-teman ya. Hari Rabu. Kalau sholat taubat dilakukan habis maghrib boleh. Jadi untuk sholat ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, kemudian taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, 5 jenis sholat yang itu bisa dilakukan kapanpun. Habis maghrib boleh, habis isya juga boleh, nggak ada masalah ya, teman-teman ya, nggak ada masalah. Oke, kemudian kalau sebelum jam 6 masih bisa qobliyah subuh lalu sholat subuh. Tergantung Mbak Unililak. Di tempatnya Mbak jam 6 masih puasa nggak? Jam 6 masih puasa. Jam 6 itu masih sholat qobliyah enggak? Masih ada waktu subuh enggak? Kalau masih ada waktu subuh, maka teman-teman boleh melakukannya. Tapi kalau udah enggak ada, itu enggak bisa. Khusus di Pekanbaru, jam 6 itu masih ada waktu subuh, tapi udah hampir habis. Jadi tidak aku sarankan untuk qobliyah. Teman-teman fokus aja ke ke sholat subuh ya. Bisa hari ini saya puasa tapi niat semalam puasa kodo gimana? Gak apa-apa hari ini boleh berpuasa. Tidak ada keharaman untuk puasa. Tidak ada keharaman untuk melakukan puasa kodo di bulan Muharram ya guys. Ustazah jam 5.47 waktu subuh kalau di Malaysia. Nah itu kan di Malaysia baru Jakarta 4.42. Kalau aku 4.58. Jadi tergantung masih ada waktu subuh nggak di tempat teman-teman. Pokoknya selagi masih ada waktu subuh masih bisa melakukan qobliyah subuh. Nah ini ya teman-teman dibaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya ini dibaca kalau teman-teman melakukan yang namanya sholat taubat lalu kemudian melakukan zikir setelah sholat taubat ya. Oke, ya Ustazah kalau merubah niat hari Tasua menjadi puasa Senin boleh, nggak usah diubah, puasa Tasua aja nggak ada masalah ya. Nah kalau teman-teman mau puasa Asyurnya hari Rabu, sekaranglah jadwal teman-teman berpuasa Tasua ya. Kalau kira-kira teman-teman hari ini adalah puasa Tasua, maka besoklah teman-teman puasa Asyuro, gitulah teman-teman ya. Oke. Kalau hari ini puasa tapi belum bayar hutang, sebenarnya gini guys, bayar hutang puasa itu bisa 1 tahun ya teman-teman ya, bisa 1 tahun. Jadi kalaupun teman-teman melakukan puasa sunnah, sementara teman-teman belum melakukan puasa qadha, teman-teman bisa menggantinya maksimal Ramadan. Tapi kalau bisa sih setelah ini nanti teman-teman ganti puasanya ya, biar nanti kalau ada puasa-puasa teman-teman tidak ragu lagi ya. Oke, sahkah puasa seseorang? Tidak, kalau nggak pasang niat nggak bisa ya. Nah niat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan dia tahu saja dia sedang berpuasa cukup, atau dia sekedar melafazkan cukup. Tapi kalau sekedar nahan-nahan nggak pakai niat nggak bisa ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Hari ini niatnya puasa Senin, apa besok niat Tasua? Itu juga boleh teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Ya Zah, ya nggak apa-apa. Hari ini niat puasa Tasua, aku juga ingatkan dari hari ini puasa Tasua. Ya teman-teman ya, karena penanggalannya berbeda lagi 2 ya teman-teman ya. Toh kalau teman-teman puasa lagi nanti sampai Kamis juga nggak apa-apa, niatkan puasa Muharram juga nggak ada masalah ya. Ustazah, mana yang lebih utama antara
antara atau zikir wiritan. Zikir, sholat, zikir, wiritan. Zikir, wiritan tuh apa bedanya guys? Di tempat teman-teman apa itu arti wiritan? Wiritan ini kan zikir kan ya? Apa aku salah teman-teman? Cara sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu naik lagi, sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oh sama ya, zikir sama dengan wirid. Oh aku kira karena aku di Sumatera teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Aku kira karena aku di Sumatera ya, enggak ya. Ustazah, kalau sholat tangan ketutup mukena enggak apa-apa. Yang penting kening tidak boleh ketutup mukena ya. Siap Mbak Bunga Anggrek. Jadi kalau teman-teman sholat, coba dilihat di channel aku. Sholat itu diginikan guys ya, diginikan. Diginikan mukenanya, lalu kemudian teman-teman sholat, kening harus nyentuh sejadah. Jangan sampai kening teman-teman nggak nyentuh sejadah, karena kening tidak boleh terkena benda yang bergerak. Nah, jadi kening ini harus menyentuh ke sejadah. Jangan sampai kena benda yang bergerak seperti mukena atau sorban bagi laki-laki. Ya, mau nanya sholat awabin dengan zikir? Ya awabin dong teman-teman ya. Kalau mau teman-teman melakukan awabin, silahkan awabin, itu bagus ya. Oke ya, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Ustazah, mukena jangan berkibar, jangan begini, sud ya, terbang dia, jangan. Jadi diginikan dulu mukenanya, baru kemudian teman-teman sujud tuh posisi tangannya begini nih, pas sujud nih, ya jangan begini, pas sujud tuh begini, set. Ketutup mukena nggak apa-apa untuk tangannya. Yang penting kening. Sehingga kening ini kena sejadah ya. Siap Mbak Ami, udah mulai puasa. Ya, nggak apa-apa Mbak, puasa Tasua karena memang ada perbedaan tanggal lagi untuk di tahun ini per 1 Muharramnya ya. Ustazah, iya, sholat ustazah, kalau sholat taubas bagusnya jam berapa? Coba catatkan guys, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid itu adalah itu adalah 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau hari ini puasa niat Senin Kamis nggak ada masalah teman-teman. Tapi kalau mau niat taswa itu jauh lebih baik. Kalau teman-teman tim yang berpuasa Asyuronyo adalah besok ya. Ustazah, kalau sholat 2 rakaat boleh enggak? Gimana nih? Bentar ya, boleh enggak? Kehilangan dia teman-teman ya. Zah, baca Quran kaki selonjor boleh. Ada dalil alladzina dzkirunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi selonjor boleh. Yang makruh itu adalah selonjor menghadap kiblat kalau teman-teman lagi dengerin Pak Ustadz. Halo Pak Jafar. Ya, jadi teman-teman misalnya lagi majelis taklim nih. Atau teman-teman lagi duduk nih ya. Lalu teman-teman selonjor ke depan. Ke arah kiblat. Ya, itu makruh. Jadi kalau mau selonjor miringkan ke kanan atau ke kiri ya. Nah, hari ini udah mulai puasa. Nggak masalah teman-teman ya. Nah ini sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid bisa dilakukan 24 jam ya. Oke, Ustazah, bolehkah puasa Asyura, Tasua, Selasa dan Rabu? Boleh teman-teman ya, karena ada 2 penanggalan waktu di tahun ini. Biasa 1 Muharram berbeda lagi ya teman-teman ya. Boleh aja, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, aman aja. Seperti penanggalan Aid juga itu berbeda. Hampir setiap tahun itu yang terjadi ya. Ustazah, bentar ya, Ustazah, sama tapi juga selingkuh. Oke, dah ngasih fasilitas suami tapi dipakai selingkuh, ikut dosa enggak? La yadhiro. Jadi gini, kita ngasih fasilitas ke suami,
tapi tahu-tahu teman-teman suaminya itu menyalahgunakan uangnya. Mungkin dia entah menggunakan uang itu untuk apapun lah, judi, entah gimana. Itu tidak akan mengurangi pahala kita dan tidak akan kita menanggung dosanya dia. Karena dalam agama Islam la yaziratun wizra ukhra. Kita tidak nanggung dosa orang, kita nggak nanggung pahala orang. Yang penting kalau kita lakukan, kita berikan sesuatu kepada dia, kita tetap dapat pahala sedekah. Persoalan uang itu nanti dia gunakan untuk apa, itu urusan dia dengan Allah ya teman-teman ya. Aku sholat duduk keningku nggak nyentuh sejadah, nggak apa-apa. Kalau duduk yang nggak nyentuh sejadah nggak apa-apa. Ya, sholat baring juga nggak nyentuh sejadah, sholat dalam keadaan telentang juga tidak. Kan ada 3 tuh cara sholat, ada 4 malah ya. Nggak bisa sholat tegak duduk, ya kan? Nggak bisa duduk baring miring ke kanan dulu. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, baru telentang. Nah, untuk sholat baring miring ke kanan, katakanlah ini adalah orang ya yang sedang tidur. Kalau kiblatnya adalah ke arah aku, maka dia baring miring ke kanan tuh. Ini kanannya ya. Nah, kepalanya yang ke kiblat ya. Kepalanya yang ke kiblat, dia baring miring ke kanan dan kanan itu kiblat. Tapi kalau dia sholatnya dalam keadaan telentang, telentang itu tidak miring, maka kakinya ke kiblat, nanti kepalanya dinaikkan, dikasih bantal sehingga wajahnya ke kiblat. Kakinya ke arah kiblat, tapi kepalanya diangkat ke atas sehingga nanti wajahnya menghadap kiblat. Jadi tidak ada problem untuk teman-teman yang sholat dalam keadaan duduk, baring, nggak ada masalah. Teman-teman boleh dilakukan, boleh dilihat channel aku. Di sana aku ada tampilkan cara sholat dalam keadaan duduk. Ada orang yang memperagakannya juga ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke, Ustazah, kalau sholat kemudian melorot itu ya, cara sholat kemudian melorot itu kain sarungnya. Selagi melorotnya tidak membuka aurat, tidak ada masalah. Dan kalau nggak sengaja juga nggak ada masalah. Itu sama dengan teman-teman sholat lalu kelihatan kaki. Itu juga nggak ada problem ya teman-teman ya. Kelihatan kaki tinggal teman-teman tutup aja. Cara tayamum yang benar, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya lalu kemudian tempelkan kemana gitu ya, ke sejadah atau tempelkan kemana gitu ya, ke mobil. Pastikan semua jari-jari ini kena gitu ya. Lalu kemudian kalau banyak debu, jatuhkan debunya, kemudian basuh mukanya ya, kemudian ambil lagi, basuh tangan kanannya sampai ke ujung jempol. Ingat teman-teman, ujungnya ke jempol. Dari punggung tangan endingnya adalah ke jempol. Ya, kalau ini tidak boleh dikenakan karena di sini ada debu. Untuk apa debu ini? Untuk mensucikan tangan kiri. Nah, gitu ujungnya ke jempol ya, teman-teman. Nah, ujungnya ke jempol. Nah, kayak gitu caranya ya, teman-teman ya. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Oke. Imam sholat membaca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah. Sah nggak? Nggak kayak gitu cara sholat berjemaah. Cara sholat berjemaah yang benar adalah imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ya, imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ya, imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek ya, imam selesai ayat pendek gitu ya. Makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku aja ikut imam. Kemudian imam ini belum selesai ayat pendek, makmumnya selesai Al-Fatihah. Makmum cukup dengarkan imam gitu ya teman-teman. Cara sholat berjemaah yang benar ya. Oke, saya ditawari makan, tapi saya tahu makanan itu dibeli dengan uang yang tidak halal. Kalau pasti saran aku jangan makan karena memakannya syubhat. Tapi kalau nggak pasti berbaik sangka tetap makan aja ya.
Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Mbak Mia Jelita aja, Ustazah tolong dijawab, saya membutuhkan pencerahan yang benar. Boleh Mbak, tapi aku minta maaf nggak semuanya kebaca, coba ditulis lagi aja. Ya, Ustazah baca apa yang sujud terakhir 11 kali? Sangat dianjurkan membaca Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja, ya. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar, ya, teman-teman ya. Oke, ini doanya Allahumma rzuqni makhraja. Saum Taswa sekarang nggak ada masalah karena perbedaan tanggal lagi ya, teman-teman ya. Sebentar dulu aku sematkan. Mana ini aja ya. Sebentar ya, mana dia? Allahumma rzuqni makhraja, ini dia. Oke, Ustazah, iya itu ya, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari setiap ke masalah kita lah ya. Kalau kita punya masalah ya, kita boleh minta doa kepada Allah agar Allah Zukna boleh, nggak ada masalah. Zukna Allah zukni nggak apa-apa. Allahumma rzuqni, jadi gini aku jelaskan. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya dari segala masalah, kesulitan hidup, ya jalan keluarlah dari kesulitan gitu ya. Nah tapi kalau Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami. Yang satu saya, yang satu kami. Sama dengan teman-teman kalau dengerin aku ceramah, teman-teman pasti pernah dengar kayak gini. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazakumullah ya Pak Ja'far. Nah, kenapa aku bilang na'udzubillah bukan a'udzubillah? Karena kalau na'udzubillah ini adalah kita semua. Ayo kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau aku bilang a'udzubillah artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sama dengan aku bilang nashhadu alla ilaha illallah. Nashhadu, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau asyhadu, aku bersaksi. Jadi harusnya seorang ustadz, seorang yang memimpin doa-doa kayak gitu, dia pakai na'u kayak gitulah ya teman-teman ya. Siap Mbak Uti, jazakumullah gitu ya. Sama dengan Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah karuniakan kepada kami anak yang soleh. Itu kalau rame-rame. Tapi kalau sendiri Rabbi habli minas salihin. Gitu guys. Itu hanya bahasa Arab supaya teman-teman ada tambahan wawasan dikit aja sih. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah jelaskan tentang imam mazhab. Jadi imam itu ada 4 mazhab ya. Dan perbedaan di kalangan ulama mazhab ini ribuan kasus. Misalnya nih teman-teman, Imam Maliki itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi itu imam yang paling senior dan tempatnya berbeda. Antara imam ini terjadi banyak perbedaan pendapat, baik dalam menafsirkan Al-Quran, hadis dan mengeluarkan satu kesepakatan tentang sebuah hukum fikih. Contoh, mereka banyak loh berbeda pendapat walaupun mereka guru dan murid, tapi mereka saling menghargai. Contoh, bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Padahal antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu 2 murid, 2 guru dan murid. Ya, misalnya nih, ada yang mengatakan tak boleh masuk masjid 7 langkah udah berdosa kalau haid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola dan tak boleh masuk masjid. Itu perbedaan pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapatnya masih di kalangan ulama madhab itu nggak ada masalah. Contoh ada yang asyhadu an la ilaha illallah seperti ini. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah seperti ini. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah kayak gini. Ada yang begini. Perbedaan madhab nggak ada masalah. Contoh lagi, Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak
tidak menganjurkan kunut. Itu nggak boleh, ya itu nggak boleh. Ini aku sambil jawab ini. Itu adalah perbedaan mazhab. Contoh, Allahu Akbar. Ada yang di sini, Allahu Akbar. Di sini, Allahu Akbar. Di sini. Ya, itu perbedaan mazhab. Jadi kalau perbedaan mazhab kita nggak perlu untuk mengkhawatirkannya. Nah, ada pertanyaan, apakah mazhab Syafi'i itu semuanya harus ikut mazhab Syafi'i? Tidak, karena kita bukan negara mazhab. Misalnya nih, di sebuah negara ada yang bermazhab Hanafi, lalu pemerintahnya mengatakan kita semua harus bermazhab Hanafi. Nah, ketika pemerintah menetapkan seluruhnya harus bermazhab Hanafi, maka buku-buku sekolah harus mazhab Hanafi, ustadz-ustadznya harus ceramah mazhab Hanafi, kemudian seluruh guru-guru harus bermazhab Hanafi, sehingga yang tersebar di sebuah negara itu mazhab Hanafi. Tapi karena negara kita negara demokrasi, maka tidak dibebaskan kepada kita untuk memilih mazhab sesuai dengan yang kita mau. Nah, boleh nggak ganti-ganti mazhab? Dalam beda kasus boleh ganti. Misalnya dalam hal tasyahud kita ikut Imam Hanafi, dalam hal kunut kita ikut Imam Syafi'i, bersentuhan wudhu dengan suami istri batal atau tidak ikut Imam Maliki. Dalam beda kasus boleh beda madhab. Dalam satu kasus tidak boleh berganti-ganti sesuai keinginan kita. Contoh, wanita haid masuk masjid. Ada yang mengatakan 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tak boleh duduk. Nah, kita ganti sesuka kita. Itu nggak bisa. Hari ini aku lagi malas. Aku ikut ulama yang menyatakan tak boleh masuk dengar, tak boleh masuk berdosa. Besoknya aku lagi rajin. Kalau aku lagi rajin, aku ikut yang menyatakan boleh masuk tak boleh duduk. Berubah-ubah. Satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Jadi teman-teman, aku memahami ada beberapa kita itu yang ragu tentang sebuah agama. Misalnya, Ustadz, apa hukum wanita masuk masjid? Lalu kemudian, apa hukum bersentuhan dengan suami setelah wudhu? Lalu ada Ustadz yang bilang misalnya, tak boleh masuk. Apa hukum bersentuhan dengan suami saat wudhu? Lalu Ustadz itu bilang, tak boleh. Ada muncul syahwat atau tidak, batal. Berarti ustadznya menyampaikan mazhab Syafi'i. Lalu kemudian nanti nanya lagi ke ustadz lain, Ustadz, apa hukum bersentuhan dengan suami habis wudhu? Lalu ustadznya bilang, boleh bu, asal nggak muncul syahwat. Berarti beliau menyampaikan Imam Maliki. Ada yang, Ustadz gimana nih, cuman nih, boleh nggak bersentuhan dengan suami setelah wudhu? Boleh, tidak batal. Berarti yang beliau sampaikan adalah Imam Hanafi. Maka idealnya kami menyampaikan semua madhab itu. Kalau ada perbedaan, terserah jemaahnya pilih yang mana. Teman-teman gak usah khawatir. Jangan banyak bingung, jangan banyak pusing. Yang penting bagaimana ceritanya. Kita itu kalau untuk teman-teman yang maaf ya, baru hijrah, baru ingin memulai belajar agama. Sekarang fokus aja dulu bagaimana teman-teman untuk melakukan yang wajib-wajib aja. Wajib kerjakan, sunnah banyak-banyakkan. Kurangi dosa dengan orang lain. Bersihkan proses hijrahnya. Jadi tugas kita sebenarnya bukan menuntut ilmu yang setinggi-tinggi tadi. Yang tinggi-tinggi tadi itu biar makanan ustadz dan ustazahnya. Tugas teman-teman cuman lakukan yang wajib. Lakukan yang wajib, ya puasa, kemudian puasa Ramadan, zakatnya dibayar. Dan banyak-banyakkan yang sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah. Kemudian kurangi dosa dengan orang lain. Jangan nyakiti orang, jangan hargai orang, ya. Berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, melakukan taubat atas dosa sebelumnya. Udah sesimpel itu aja. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing soal perbedaan mazhab. Yang jelas kalau ada ustadz yang mengatakan perbedaan mazhab itu ini boleh, ini enggak, teman-teman pilih aja yang mana. Intinya adalah back to basic. Ya, karena kita ini ingin masuk surga, bukan ingin sekedar pinter. Iya kan? Nah, ya kan? Jadi gimana ceritanya kerjakan yang wajib. Kemudian banyak-banyakkan yang sunnah. Kurangi dosa. Masa lalu itu buang. Ada foto-foto yang masih beredar di sosial media, buka aurat, buang semua foto itu. Privat. Kita ingin masuk surga. Ini usia kita udah berapa? Kita udah di rumah, di antara umat akhir zaman ini. Ya, jadi teman-teman semuanya potong tuh, buang-buang itu foto-foto yang masih cibi-cibi ya, yang buka-buka aurat itu dibuang semua. Ya, jangan ada lagi ya teman-teman ya. Gimana ceritanya lakukan yang wajib, banyakkan yang sunnah, kurangi circle dan lingkungan yang mendatangkan kepada dosa. Ada kawan-kawan yang mendatangkan kepada dosa, yang sikit-sikit gosip, kurangi. Bukan putus silaturahmi.
kurangi berurusan dengan dia ya, dan kemudian teman-teman fokus bagaimana tidak menyakiti, tabah terhadap ujian, cobaan, udah sesimpel itu. Urusan mazhab ini biarlah itu tugas kami ya, dan kita berbaik sangka kepada semuanya, kita berbaik sangka kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita, ulama kita berbaik sangka kepada setiap perbedaan yang ada. Selagi akidahnya sama, maka idealnya kita saling bersatu ya, gitu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada, lakukan aja apapun yang teman-teman ingin lakukan selagi dalam keadaan tidak melanggar syariat ya. Sesimpel itu, segampang itu ya. Makanya aku berusaha membuat video-video yang simple biar bisa diamalkan. Karena yang di akhirat nanti yang kita ditanya bukan seberapa cerdas kita, tapi seberapa banyak amal kita ya. Oke. Post foto di TikTok nggak apa-apa, yang penting tutup auratnya. Kalau ada video-video foto-foto kita yang membuka aurat, saya sarankan dihapus aja atau di privat aja. Biarkan itu jadi masa lalu kita. Aku percaya sekali, orang-orang yang buruk pun punya masa depan yang baik di masa yang akan datang. Tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Tak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Semuanya kita ini pernah punya masa lalu yang buruk. Al-insan fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi ya udah, nah udah kita hapus yang lalu, ke depan kita perbaiki. Nggak usah teman-teman banyak pusing-pusing, nggak usah teman-teman banyak bingung-bingung. Ya, ketika Allah kasih ujian sama kita, suami yang selingkuh, anak yang maksiat, percaya aja, bukan cuma teman-teman kok yang kayak gitu. Semua orang juga punya ujian hidup masing-masing. Ya, nah gitu ya teman-teman ya. Menurut aku sih hidup ini sangat simple. Nggak ada masalah, yang ada cuman tanggung jawab. Suami selingkuh kita tanggung jawab. Gimana caranya supaya dia tidak melakukan. Anak sakit kita tanggung jawab. Gimana caranya biar sembuh. Ya hidup ini nggak ada masalah. Minimal bagi aku sih. Teman-teman boleh setuju atau tidak. Bagiku hidup ini nggak ada masalah. Yang ada itu cuman adalah tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Ya kan? Nah, kita ada ujian anak kita na'udzubillah zina. Itu bukan masalah. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk kemudian setelah dia melahirkan, dia kemudian menikah, dan kemudian dia suruh bertaubat, kemudian ajak dia kepada kebaikan. Tanggung jawab ya teman-teman ya. Nggak ada hidup ini masalah guys. Yang ada tuh cuma tanggung jawab ya. Nah jadi jangan suka-suka bilang hidup ini ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah dalam hidup. Yang ada cuma tanggung jawab ya. Puasa menangis nggak batal ya. Selagi tidak masuk air matanya, tidak ketelan ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Aku juga kemarin ngobrol sama temanku yang menurutku cukup pinter. Usianya 26 tahun tapi orangnya pinter banget. Menurut aku kalau dia kembangkan potensinya itu dia akan jadi spektakuler. Cuma masih 26 tahun itu masih galau-galau gitu ya. Aku ngobrol sama dia walaupun menurut aku dia adalah di bawah 24 tahun lah, sedikit ya 24 tahun lah. Kata aku, menurut kamu hidupnya ada masalah nggak sih? Kok aku ngerasa hidupnya nggak ada masalah ya? Kata aku kayak gitu. Sebenarnya memang nggak ada masalah sih Zah dalam hidup ini. Masalah tuh cuma ada di pikiran aja Zah. Ya menurut aku hidup ini cuma tanggung jawab. Masalah tuh nggak ada. Oh iya bener-bener. Kalau mindsetnya udah bener, itu bener saja. Nggak ada masalah hidup nih guys. Ya kan ada tetangga kita kesurupan bukan masalah. Gimana tanggung jawab kita untuk kemudian menyembuhkan dia misalnya. Ada anak kita yang narkoba itu juga bukan masalah. Gimana tanggung jawab kita fokus kepada solusi sih teman-teman ya. Tapi aku belum tentu benar soalan ini karena juga tidak ada dalilnya gitu ya. Ini cara aku hidup, cara aku memilih untuk hidup adalah tidak menganggap semuanya masalah tapi adalah tanggung jawab. Gak ada uang juga bukan masalah. Gimana supaya bisa bertanggung jawab mencari uang lebih banyak supaya dijauhkan dari kefakiran. Setidaknya dulu waktu aku masih berjuang ya guys. Oke gitu ya. Oke. Paham ya teman-teman. Ustazah ini kok ngomel. Ngomel ya. Nah sakit juga bukan masalah kan. Nah, nggak ada masalah. Gimana caranya kita ini sembuh dari sakit udah. Kalau aku tim yang sakit ke rumah sakit udah, nggak usah pikir-pikir. Kenapa ya aku sakit? Aku kok gini ya? Aku sering sakit ya? Enggak, sakit ke rumah sakit. Nah, nanti setelah sembuh baru pikirkan, oh apa yang harus aku ubah, caranya gimana, ininya gimana, biar aku nggak sakit. Apa aku olahraga? Apa aku gimana, gitu kan?
aku di PHK gitu ya. Nah aku kayak gitu guys, orangnya nggak ngerti lah aku gimana ya. Temanku di PHK, nelpon aku kan, Nel aku di PHK, oke oke oke. Dia nangis, no time for that. Jadi nggak boleh kamu nangis, nggak ada waktu untuk nangis. Nangis ngabisin waktu, kata aku kayak gitu. Sekarang kamu pulang, tulis tulis apa namanya itu lamaran. Oh aku baru di solusi, aku baru di PHK Nel, baru dapat surat. Wah dia nangis udah macam orang kesurupan. Akhirnya karena beliau di zaman waktu aku masih dulu sangat banyak bergaul, aku datang buka laptopnya sekarang tulis lamaran, print, udah anterin tuh lamaran. Kamu kan dari PHK nih, anterin lamaran, dianterin lamaran. 2 hari lagi dapat kerja, lamarannya 80 yang diserahkan online dan offline. Dapat kerja, Mel aku udah dapat kerja tuh kan nggak sempet nangis kan? Karena kalau seandainya kita di PHK itu juga bukan masalah tanggung jawab gimana caranya biar dapat kerja baru lagi gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah kau ngelirik-ngelirik, ya aku lagi ngelihat handphone satunya untuk baca komentar teman-teman di sini. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ya hari ini teman-teman bisa puasa Tasu'a, besok puasa Asyura. Kalau teman-teman yang pengen tim ikut pemerintah juga nggak ada masalah, puasa Asyuranya nanti di hari Rabu nggak apa-apa kok teman-teman, karena ada perbedaan tanggal untuk tahun ini ya. Maaf ya pagi ini aku nggak banyak jawab pertanyaan tapi banyak ngomelin teman-teman. Iya sehat ya teman-teman ya, nggak ada masalah guys, yang ada tuh tanggung jawab ya. Oke ya, sehat ya teman-teman ya. Kalau nonton live nge-like. Ya, sama-sama ya. Ustazah, apakah sholat taubat harus dilaksanakan tiap hari? Tidak harus, ya sunnah saja. Sholat taubat itu sunnah ya, tidak harus ya teman-teman ya, tidak harus. Oke, gitu ya. Tadi dari asalnya menjelaskan tentang ulama madhab ya. Aku khawatir teman-teman ketika dijelaskan ulama madhab jadi bingung, rooming, akhirnya jadi tak mengamalkan. Makanya aku bilang fokus kepada apa yang kita kerjakan. Setuju ya, hidup ini no problem. Yang ada cuman tanggung jawab ya. Suka banget sama omelan Ustazah. Siap. Ngomel aku ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke, Ustazah, kalau lupa teman-teman udah makan nih, ya kan? Nah, jadi teman-teman udah makan gitu ya. Eh, lagi puasa terus makan, nggak apa-apa. Itu kan lupa rezeki. Kalau lupa nggak apa-apa ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Tapi setidaknya seperti itu. Aku sering merenung, kok aku ngerasa hidupku ini nggak ada masalah. Yang ada tuh tanggung jawab aja sih. Tanggung jawab. Dan aku udah konfirmasi ke temen yang menurutku cerdas ya. Kayaknya hidup ini nggak ada masalah ya. Iya sih, memang hidup ini nggak ada masalah sebenarnya Zah. Yang ada cuma tanggung jawab. Oke, astagfirullahaladzim ya. Maaf lahir batin ya guys. Aku jadi ngomel nih ya. Oke. Oke, kalau mencicipi makanan ketika puasa selagi tidak masuk ke tenggorokan dan terongkongan nggak ada masalah. Tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal. Pasti batal ya. Oke. Ustazah kafarat itu apa aja? Kafarat itu banyak. Salah satunya adalah kafarat kalau kita lupa nazar. Kita lupa nazar gitu ya. Kita pernah punya nazar terus lupa. Seperti kita melupakan masa lalu kita. Gitu. Yang aku suruh lupakan masa lalu guys. Bukan lupakan nazar. Ya kan. Nah misalnya nih kita lupa nazar ya. Kita kafarat. Kafaratnya itu adalah puasa 3 hari berturut-turut ya. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah gitu ya. 3 hari berturut-turut atau kasih makan 10 orang fakir miskin ya. Misalnya sehari 30.000 kali 10 300.000 kasih fakir miskin. Gitu cara kafarat. Jadi tim yang suka lupa nazar, yang suka-suka lupa nazar, lakukanlah kafarat ya. Siap Mbak Walismi gitu ya. Oke. Tadi aku makan kue tapi emang lupa, nggak apa-apa ya teman-teman. Siapa Jafar dengan iman mengatasi masalah tanpa masalah ya Pak. Gitu ya teman-teman ya. Sehat ya teman-teman. Oke, coba kasih aku senyum dulu guys.
Oke, Ustazah, banyak kali amalan-amalan. Gimana cara mengerjakannya dan kemudian gimana cara terima kasih ya teman-teman ya senyumannya ya. Gimana kan banyak kali nih amalan-amalan. Gimana caranya yang aku mulai dari mana? Amalan tuh mulai dari yang wajib dulu guys ya. Amalan tuh dimulai dari yang wajib dulu. Kerjakan dulu yang wajib. Sholat 5 waktu kalau belum. Oh, sholat wajib loh. Terima kasih guys, senyumannya guys, positive vibration ya. Nah, jadi teman-teman nih, ya yang wajib dulu. Selagi teman-teman nanti yang wajibnya udah dikerjakan, sholat 5 waktu, zakatnya dibayar, baru teman-teman naik ke puasa sunnah atau sholat-sholat sunnah. Jadi mulai dari mana? Mulai dari yang wajib dulu. Kalau teman-teman mau melakukan sebuah ibadah, ya mulai dari yang wajib dulu, ya. Aku ngerti lah terlalu banyak teman-teman masuk ya informasi ceramah sana sini bingung. Gue mau lakuin apa dulu ya? Zakat belum juga udah dibayar, nazar pun terlupa ya kan? Nutup aurat juga belum, nih ada lagi puasa Taswa Asyura. Makhluk apalah ini? Sholatku masih bolong-bolong, terus udah disuruh puasa, terus juga tahajud bangun masih pagi-pagi, gimana ceritanya ini? Baca Quran juga belum pandai. Teman-teman bingung kan mau mulai dari mana gitu kan. Nah, I know ya, aku tahu banget itu dan aku memaklumi itu ya kan. Jadi teman-teman fokus aja dulu dengan yang wajibnya ya. Fokuskan dengan yang wajibnya. Kan kredit nih kita pengen hijrah nih, mulainya dari mana? Repot juga ya kan. Ya. Ini gimana nih apa lagi nih? Ada puasa Taswa dan Asyura, puasa Ramadan aja belum ku ganti. Terus suruh nutup aurat lagi sama Ustaz Janela. Udah gitu ada sholat-sholat sunat, taubat hajat, istighfarah, wudhu, tahiyatul masjid. Sementara sholat wajibku masih bolong-bolong. Sholat subuhku bangun jam 7. Mau dimulai dari mana nih duluan hidupku gitu kan? Mulai dari yang wajib aja dulu ya. Astagfirullahaladzim ya. Nah, aku tahu aja Ustaz. Ya, aku tahu karena aku tahu kita punya latar belakang yang berbeda ya. Dan itu biasa ya. Jadi fokus aja dulu dengan yang wajib ya. Gimana ini caranya? Ustazah Nela nggak boleh gosip pula, sementara teman-temanku yang gosip masih banyak. Kata Ustazah Nela nggak usah bergaul dengan orang-orang yang nggak mengantarkan ibadah. Teman-temanku semuanya rada-rada, semuanya gimana lah ini. Kata Ustazah Nela ganti lingkungan, cemana aku mau ninggalkan kawan-kawanku, bingung juga aku. Ganti yang di subscribe, udah terlanjur 1000 konten joget-joget yang di subscribe. Bingung mau mulai dari mana. Itu biasa. Ya, kebingungan itulah yang akan nanti menghantarkan kepada kebaikan. Enggak apa-apa guys. sampai slow aja ya. Sambil lihat video-video aku 5 sehari, 5 sehari, 5 sehari ya. Fokus dengan yang wajib-wajib aja dulu ya. Ya aku tahu lah kan aku tahu teman-teman bingung mau mulainya. Jadi aku jelo ya mulai dari yang wajib dulu. Kalau sholatnya belum benar, sholatnya aja dulu. Nggak usah pikirin yang lain dulu ya. Gitu ya. Gitu ya. Tahu teman-teman. Ustazah kok tahu. Udah banyak banget yang ngomong. Ustazah kok tahu. Tahu kan kita belajar teman-teman memahami kondisi dari pertanyaan teman-teman. Psikologi publik, komunikasi massa. Kita belajar ya. Dan itu aku memaklumi semuanya. Jadi makanya teman-teman jangan khawatir. Jangan takut terhakimi. Jangan takut aku hakimi. Aku nggak akan nilai apa-apa kok. Baik, aman-aman aja. Oke. Siap Mbak Nelde, Masya Allah ya. Oke. Iya, siap. Selalu belajar pelan-pelan. Tapi aku mengerti teman-teman ya. Aku ngerti dan aku nggak ada menghakimi, nggak ada nganggap kok itu aja ditanya sih. Nggak ada sama sekali ya. Jadi aman aja. Ya. Ya mulai dari yang wajib aja dulu. Ya. Hijrah pelan-pelan. Jam boleh. Jam sepertinya 1-2 hari ini habis kalau mereka tidak restock. Jadi teman-teman yang mau jam, aku kasih kesempatan untuk beli jamnya. Jamnya sudah diupdate. Selain ada Al-Quran 30